Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto, ST MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi, dan kepada teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febri Tri Prasetyo, NIM 20051214096, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sejarah komputer. Pengertian komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja antara satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi berdasarkan program dan data yang ada guna membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Memang, istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Kata komputer diambil dari bahasa Yunani, yaitu komputare, yang artinya hitung atau alat hitung, yang berarti suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Komponen komputer. Dalam pengoperasian suatu komputer, ada beberapa komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Tiga komponen ini saling berkaitan karena saling bekerja sama. Semisal, hardware tanpa adanya software, maka hardware tersebut hanya perangkat keras yang tidak ada artinya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Namun semua itu juga dibutuhkan suatu brainware untuk mengoperasikannya, karena brainware adalah sebagai user dan sebagai pengendali dari sistem komputer tersebut. Inspirasi alat komputer. Alat-alat hitung yang menjadi inspirasi terciptanya komputer. Yang pertama, yaitu abakus atau sempoa. Sempoa dianggap menjadi awal dari munculnya komputer. Sempoa muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abakus standar. Yang kedua, yaitu kalkulator roda numerik. Sebuah kalkulator yang mempunyai 8 roda putar bergerigi yang berfungsi untuk pengolahan angka. Yang ketiga yaitu mesin analitik. Mesin ini melakukan perhitungan secara otomatis. Kemudian yang keempat yaitu mesin tik atau mesin ketik. Ini adalah elektronik dengan sebuah set tombol-tombol. Apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Nah, itulah alat-alat yang menjadikan inspirasi terciptanya komputer. Kemudian, sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi, yaitu generasi ke-1 pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965.
Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Dan komputer generasi kelima yaitu pada masa sekarang sampai masa depan. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, merupakan komputer generasi pertama. Program pada ENIAC sudah dirancang sejak tahun 1942 dan baru dimulai dikerjakan pada tahun 1943 oleh John Presper Eckert dan Dr. John W. Moseley dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program pada ENIAC berukuran sangat besar, sehingga dalam penempatan program tersebut membutuhkan ruang yang sangat luas. ENIAC menggunakan sejumlah 17.468 tabung vakum, 70.000 resistor, dan sekitar 5 juta sambungan yang disolder dengan tangan. Berat ENIAC ini mencapai 27 ton dengan mengonsumsi energi sebesar 160 kW. ENIAC dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian senjata untuk menghitung tabel tembakan senjata. Setelah adanya ENIAC, kemudian muncullah EDVAC dan kemudian UNIVAC 1. Ciri-ciri komputer generasi ke-1 yaitu yang pertama, memiliki ukuran yang besar, menggunakan tub vakum, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja yang lambat, memerlukan listrik yang besar, komputer generasi pertama, dan memerlukan pendingin. Kemudian pada komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan adanya transistor. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan lain yaitu memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua, sehingga menjadikan lebih kecil ketimbang komputer generasi yang pertama, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch, dan Sprayren membuat komputer bernama Large.
Kemudian pada awal tahun 1960-an, mulailah bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya telah menggunakan transistor. Sebagai salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language disingkat COBOL dan formula translator disingkat Fortran telah mulai umum digunakan. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Kemudian muncullah berbagai macam karir baru di bidang komputer seperti programmer, analis, teknisi komputer, dan lain-lain. Industri perangkat lunak pun juga mulai bermunculan dan berkembang pada generasi kedua komputer. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kedua, yaitu memiliki ukuran lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, kinerja lebih cepat, dan daya listrik lebih kecil. Kita masuk ke komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat menggunakan Integrated Circuit atau IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar dari komputer. Namun, transistor pada masa itu masih digunakan, namun ukurannya jauh lebih kecil. Beberapa transistor yang ukurannya kecil tersebut dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Contoh beberapa komputer dalam generasi ketiga seperti IBM S-360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000. Kemajuan komputer generasi ketiga ini adalah sudah menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda dengan serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu kinerja komputer lebih cepat dan tepat, peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar, dan kemampuan multiprocessing dan multitasking, serta menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selanjutnya, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai saat ini merupakan komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Chips mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang terhubung satu sama lain. Dan Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chips mikroprosesor ini, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang membuat cikal bakal perkembangan komputer.
Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran besar menjadi sangat kecil sehingga membuatnya menjadi efisien. Contoh komputer generasi keempat yaitu IBM PC, Macintosh, Altair 8800, Commodore 64, dan ZX Spectrum. Untuk ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu penggunaan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Harga jauh lebih murah dari generasi sebelumnya. Ukuran lebih kecil, dapat dihubungkan dengan jaringan internet, menggunakan sistem operasi DOS dan Windows. Penggunaan mouse menyebabkan komputer semakin personal. Menggunakan konsep Graphical User Interface atau GUI. Ya, selanjutnya komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima yaitu pada era sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini difokuskan pada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan diri sendiri. Tipe komputer generasi kelima meliputi komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan Chromebook. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu pertama, masih menggunakan teknologi LSI, namun tentu saja memiliki banyak pengembangan. Fitur-fitur yang semakin banyak, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat, kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat, dan ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis. Ya, penjelasan dari saya sudah cukup sampai situ. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan dan materi ini dapat menambah wawasan kalian. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.